para kepala desa harus bersyukur karena ada tambahan 2 tahun. Hari ini Pak Jokowi menaikkan undang-undang desa. Apakah ini pertanda sebagai jawaban terhadap proses pemilu presiden kemarin, atau ini merupakan kebutuhan? Ya memang kalau hanya 6 tahun ya kurang, harus 8 tahun. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dunia politik dalam pengelolaan desa itu rumit karena dahulu itu sudah lama, kemudian diperpendek, sekarang dibuat lama lagi. Coba bayangkan kalau pada waktu Orde Baru, kalau ngomong kepala desa sepertinya sampai kapanpun boleh, tapi dalam proses selanjutnya itu berapa? 8 tahun juga. Tetapi pada waktu pasca reformasi menjadi 6 tahun, hari ini menjadi 8 tahun lagi. Sebenarnya apa di balik itu? Apakah ada sebuah rasa terima kasih Pak Jokowi terhadap para kepala desa yang telah membantu pada proses pilpres kemarin? Atau ya ini memang sebenarnya yang seharusnya diputuskan oleh negara terhadap kepala desa? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan sebenarnya mana yang dibutuhkan oleh rakyat dan negara kita. Pertama di CNN Indonesia, judulnya Jokowi tekan Undang-Undang Desa, masa jabatan Kades maksimal jadi 16 tahun. Nah, ini sebuah keberuntungan bagi kepala desa yang pada Februari kemarin itu sudah habis masa jabatannya. Hari ini kemudian hidup kembali, kartune urip maneh. Wah. Kemudian kita lihat juga di FIFA, judulnya Jokowi tekan Undang-Undang Desa, Kades bisa mencapai maksimal 16 tahun. Dan yang terakhir di Kompas, Jokowi tekan Undang-Undang Desa terbaru, Kades bisa menjabat hingga 16 tahun. Kalian pilih yang mana? Oke. Kita baca yang terakhir di Kompas, nanti kita bahas yang lainnya. Maksudnya kita tambahkan dengan yang lain. Jokowi tekan Undang-Undang Desa terbaru, Kades bisa menjabat hingga 16 tahun. Ini sebuah informasi yang membanggakan terhadap kehidupan di desa. Tetapi apakah yang ada di desa ada yang sinis? Ada yang sudah semangat untuk maju tapi kemudian kena ini? Wah. Jakarta-Kompas.com, Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wah, ini jadi dinamika undang-undang dan perubahannya. Dilansir dari salinan lembaran UU yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara Kamis pada 2 Mei, aturan tersebut telah diteken kepala negara pada 25 April. Oh, sudah beberapa hari yang lalu, tapi kemudian yang masuk ke dalam lembaran negara baru hari ini. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diatur soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua, sehingga total masa jabatan Kades bisa mencapai 16 tahun. Kalau kita bandingkan dengan proses pemilu sampai 3 periode. Ini tepatnya tercantum pada pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat 2, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jadi pokoknya 2 masa jabatan. Adapun pada aturan sebelumnya, masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun. Jadi selanjutnya Undang-Undang 3 tahun 2024 juga mengatur sejumlah syarat wajib bagi individu yang akan menjadi calon kepala desa, yaitu WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berminat paling rendah tamat SMP. Wah, kalian yang lulus SMP sudah bisa menjadi kepala desa. Berusia minimal 25 tahun dan saat mendaftar
bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan undang-undang desa. Tetapi di balik itu, itulah yang terjadi pasca Pilpres terjadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda pertanyaan awal tadi sebagai jawaban terhadap kemenangan Pak Prabowo yang di branding, di backup oleh Pak Jokowi, sehingga rasa terima kasihnya dengan cara naikkan ini? Atau sebetulnya tanpa itu ini adalah kebutuhan pembangunan desa? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pemerintahan desa itu adalah pemerintahan yang paling dasar. Jadi secara formal, kalau ngomong pemerintahan, itu adalah ya pemerintahan desa. Mungkin kalian mengatakan, loh kan ada RT, ada RW. Apakah itu bukan? Bukan. RT, RW itu adalah sebagai alat bantu bagaimana desa ataupun kelurahan itu mengembangkan secara formal dalam struktur yang ada di negeri ini. Dan keberadaan perangkat desa, maksudnya kepala desa, di sini adalah menjadi sesuatu, menjadi sebuah power dalam membangun sebuah desa. Sehingga ada sebuah semacam evaluasi sesudah dulu 8 jadi 6, kelihatannya terjadi perubahan. Di situ bahasanya teman-teman, kritik teman-teman di level bawah, ini baru masih mau membangun. Sudah 6 tahun datang kan, kemudian dia sudah harus pergi. Perdebatan ini pada waktu rancangan undang-undang panjang lebar, dan waktu itu ya tidak selesai-selesai. Kalau menurut saya, analisa yang pertama, ini ada juga kebijakan yang hadir menjadi 16 tahun. Ini adalah kebijakan politik. Politik kebijakan yang dihadirkan oleh penguasa Pak Jokowi terhadap apa yang menjadi aspirasi para kepala desa pada waktu itu. Jadi dalam bahasa saya, ini adalah sebuah jawaban Pak Jokowi yang pernah berkomunikasi dengan mereka. Meskipun di sini yang analisa kedua, bukan berarti sebetulnya hanya Pak Jokowi yang mempunyai sumbangsi terhadap pembangunan desa. Pada waktu proses undang-undang desa didiskusikan, diperdebatkan, hampir semua partai politik melakukan kajian dan kemudian perdebatan yang serius. Apakah tetap 6 tahun, apa 8 tahun, atau bahkan 10 tahun. Perdebatan itu selanjutnya antara fraksi-fraksi yang ada di DPR itu kemudian hadir. Ada yang sangat dominan, ada yang biasa, tetapi endingnya adalah hampir semua dari fraksi yang ada di DPR RI itu setuju terkait dengan penambahan. Mungkin kalian bertanya, loh kok bisa? Maksudnya kok setuju semuanya? Apakah ini efek dari dekatnya pemilu 14 Februari pada waktu itu? Atau ya memang elit DPR, eksekutif, itu melihat kebutuhan? Kalau menurut saya itu yang menjadi alasan adalah kedua-duanya. Di satu sisi memang kebutuhan bagaimana pembangunan di desa itu bisa stabil, karena kalau baru 6 tahun kemudian diganti pemerintahannya, kepala desanya, menjadi problem. Tetapi di sisi yang lain, karena ada sebuah interest politik, ada sebuah kepentingan politik, bagaimana mereka tetap mendapat semacam apresiasi dari desa. Kalau misalkan sebuah partai, sebuah fraksi itu adalah menentang terhadap penambahan agenda tambahan dari jabatan perangkat desa atau khususnya kepala desa, maka akan disongkan dalam ancaman dari kepala desa. Meskipun sebetulnya yang lebih tepat adalah terkait dengan kebutuhan. Adapun ketakutan itu menurut saya tidak harus terjadi, meskipun mungkin ancaman itu memang terjadi dari teman-teman perangkat desa, ancaman real di depan mata. Kemudian yang ketiga, apakah ini pertanda bahwa pasca ini akan terjadi huru-hara di desa? Karena pada 2014 itu ada semangat Pak Jokowi
pada waktu menjadi capres. Satu desa, 1 miliar, 1 tahun per tahunnya. Selanjutnya muncul bahwa ada semangat. Minum dulu. Ada semacam tarik-menarik bagaimana tentang anggaran desa, ADD dan macam-macam waktu itu. Dan kita tahu selanjutnya terjadi penangkapan para koruptor, baik kepala desa atau oknumnya, oleh penegak hukum, baik oleh kepolisian, kejaksaan, bahkan ada sebagian KPK. Apakah ini tidak membahayakan tentang mereka akan serius untuk memperebutkan kekuasaan di desa, dan selanjutnya endingnya kemudian berpikir mendapatkan materi yang ada? Kalau menurut saya ini adalah sebuah ancaman ya. Di satu sisi adalah sebuah berkah bahwa ada sebuah tambahan dari kepala desa, tapi di sisi yang lain ketika ini lalai, terlena, maka sepertinya menjadi kepala desa itu hanya seperti semacam mendaftarkan diri sebagai penghuni penjara. Karena manusia itu kan potensinya gampang lupa, mudah untuk lupa. Dulu pada waktu pertama menyampaikan visi misi untuk jadi calon kepala desa, saya berjanji akan membangun desa ini bla 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 dengan cara bla 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 bla. Itu selanjutnya para masyarakat desa itu bisa menerima dan kemudian terpilih. Tetapi coba, mengapa kemudian ada ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan? Ketika ada tambahan 6 menjadi 8, maka menjadi bahaya bagi orang yang tidak beres, tetapi menjadi sesuatu yang baik bagi yang amanah. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Rasa syukur itu terjadi pada teman-teman kepala desa, tetapi super hati-hati itu perlu ditambahkan dalam setiap orang yang ingin mengemban amanah di desa. Tidak cukup kalian itu mempunyai cita-cita yang baik untuk desanya. Ketika ada sebuah kesempatan orang nakal memberikan bisikan, maka bisa-bisa niat awal kemudian menjadi berubah. Jadi pada kesempatan ini, ya sepantasnya lah kita selanjutnya mengapresiasi terhadap, kalau menurut saya bukan pertama kepada Pak Jokowi, tapi kepada teman-teman fraksi-fraksi yang memperjuangkan kemarin. Itu tidak mudah. Dan pada waktu itu masih semuanya memberi klaim, dan memang sebenarnya mereka berjuang semuanya. Adapun kedua berterima kasih kepada Pak Jokowi, silahkan. Tapi jangan sampai ini ada hubungannya dengan pemenangan 14 Februari kemarin. Itu kalau dalam bahasa politik masuk bagian politik uang atau tidak ya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah intinya kita pada hari ini, pada 2 Mei, pada Hari Pendidikan Nasional. Pak Presiden memberikan pendidikan terhadap para perangkat desa, para kepala desa, sehingga membangun negeri itu tidak cukup 6 tahun, tapi menjadi 8 tahun. Tetapi pesannya, jangan sampai menjadi koruptor. Desa harus lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.